Selamat pagi adik-adik semuanya. Mbak Nita percaya adik-adik saat ini tetap dilindungi Tuhan. Makanya semuanya pada sehat-sehat dan siap memuji Tuhan pagi ini. Sebagai lagu pembuka, Mbak Nita mau ajak adik-adik semua menyanyikan lagu Haleluya, 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 puji Tuhan. Kita bernyanyinya bersaut-sautan ya, dan akan dibantu sama teman-teman kalian sekolah minggu di sini. Ayo Mas Jeffon musiknya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang gantian ya, kalian yang haleluya ya, Mbak Nita puji Tuhan ya. Oke, ayo Mas Jeffon. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Wah, semangat semua ya. Tepuk tangan dong. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, berkat kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dalam ibadah minggu ini. Berkati ibadah minggu ini dari awal hingga akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sena. Sekali. Adik-adik, kita sekarang mau membaca hukum kasih yang Alkitabnya sudah ada di sebelahnya. Ayo kita buka sama-sama hukum kasih. Nanti adik Goklin akan bantu untuk membacakannya buat kita semua. Silakan adik Goklin. Matius 20 ayat 37 sampai 40. Yesus Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya, terima kasih adik Olin. Adik-adik siapa di sini sama Tuhan Yesus? Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Oh, hampir semuanya sayang sama Tuhan Yesus ya. Saya juga. Sayang semua. Sayang sama teman-temannya siapa? Wah, saya juga semua. Adik-adik Manita mau tanya dong. Adik-adik pasti kangen kan sama teman-teman semua. Belum bisa ketemu secara tatap-tatapan. Tapi Manita pengen ini semuanya mau bertemu, berpelukan bersama teman-teman yang lain. Coba adik-adik sekarang ya, tangannya di dada, disilangkan. Disilangkan di dada. Teman-teman di sekolah. Iya, disilangkan di dada begini. Terus adik-adik bayangkan ketemu sama sahabat adik-adik di sekolah minggu. Terus adik-adik peluk teman-temannya.
Aku kangen sama kamu. Ayo sambil begini, ayo semuanya sambil tatap teman-temannya yang ada di rumah dan tersenyum. Ayo sambil tatap dan tersenyum lalu peluk begini. Aku kangen sama kamu. Aku kangen sama kamu. Mbak Yuni tersayang. Aku pengen peluk Mbak Yuni. Aku kangen nih sama siapa nih? Ada Kenda, ada Sena. Aku kangen. Ayo peluk teman-temannya semua. Aku sayang kalian. Aku kangen kalian. Udah berpelukan ya? Ya, itu yang diajarkan Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara ragawi, tapi kita bisa berkangen-kangenan sama adik-adik. Kita tetap sayang sama semuanya. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau selanjutnya. Boleh Mbak Eva untuk PPT-nya? Ya, kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita mau nyanyikan bersama-sama sama kakak-kakak sekolah minggu kita di sini. Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dibantu dengan kakak-kakak sekolah minggunya. Silakan. Mau cinta Yesus. Aku juga nyanyi. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sedih mengganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sedih mengganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, saya karena seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, kau kaya kasihnya. Ya Allah, ini aku anakmu, saya karena seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, kau rela sesuai dengan rencanamu. Oke, terima kasih kakak-kakak, Anin, ada Hana, ada Priska. Ya, terima kasih untuk pujiannya. Selanjutnya, kita mau Mbak Eva boleh PPT-nya. Ya, kita mau pengakuan iman rasuli. Akan dibantu sama Majelis Pendamping Anak, Ibu Febrin. Dipersilakan. Udah ada, Mbak. Oh, nggak ada Mbak Febrinya ya? Oke, adik-adik, kita mau mengaku percaya. Mari kita semua berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita semua berdiri. Ya, Mbak Nita tunggu. Semuanya berdiri. Dengan sikap yang sempurna, kita mau mengaku iman percaya kita. Demikian. Ya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dan kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Boleh kembali. Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Masuk ke persembahan. Nanti persembahannya boleh tanya sama mama sama papa gimana caranya. Boleh ditransfer, boleh dibawa ke gereja. Nanti akan ada cara-caranya. Nanti tanya sama mama papa ya, adik-adik ya, bagaimana persembahannya. Sebelum persembahan, kita mau baca dulu dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Mbak Nita akan bacakan buat adik-adik semuanya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan, dibantu oleh kakak-kakak sekolah minggu kalian. Suaranya nggak ada ya? Itu pas banget. Hah? Sekarang? Aku nyanyi. Yang video nyanyi kemarin. Oh, ditayangin. Boleh silakan Ovel untuk doa persembahan. Teman-teman dan kakak sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan ini agar bisa dipakai dan berguna untuk pekerjaan Tuhan di GKJ Ebenezer. Tolong ajari agar kami dapat mempersembahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Ovel. Wah, sekarang adik-adik semua pinter-pinter, hebat-hebat, berani-berani, luar biasa. Kita mau firman, kita mau sebelum firman kita mau bernyanyi dulu bersama. Dan firman nanti akan dibawakan oleh Mbak Tirsa.
Bu, suaranya kok kecil? Terima kasih teman-teman. Mbak Tirsa dipersilahkan. Oke, teman-teman, bisa saya jadikan co-host, saya mau share screen. Ya, adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang sekali, penuh sukacita. Tadi semuanya bernyanyi. Dan pagi ini Tante minta semuanya mukanya kelihatan. Nggak mau gambar kartun. Bisa? Ayo lihat, kasih lihat mukanya semua. Ayo kasih lihat mukanya yang cantik-cantik. Jangan gambar kartun ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai, kita berdoa ya adik-adik ya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Yuk, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau menguasai acara ini dari awal hingga selesai. Kau sendiri yang pakai seluruh panca indera kami, Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tenangkan hati kami, simpan firman-Mu dalam hati kami, sampai usia kami selesai. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. 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 Nah, adik-adik, lihat, Tante mau share screen. Ya. Saya bilang biar kelihatan kerja, takut dimarahin juga kan. Udah kelihatan belum semuanya? Sudah. Sudah. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini bertema Yesus mati untuk kami. Ya, diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Aha. Semua bisa baca nggak? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang panjang kali ya bacaan. Kita bacanya bergantian, boleh nggak? Mau ya? Yang pria dan Sontar. Ya. Ya. Atau mau pinggirin ini gambar. Kita baca bergantian, yang pria, yang ayat genap. Yang wanita, yang ayat ganjil. Jadi siapa dulu yang mulai, pria apa wanita? Pria. Pria. Pinter. Oke, yang pria ya, kita baca duluan. 1, 2, 3.
di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Yang wanita, 3, 2, 1, semuanya suaranya. Teacher. Orang-orang itu berkata kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Yang pria. Filipus pergi kepada Andreas menyampaikan kepada yang wanita. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, dimuliakan. Ya, yang pria lagi, ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau biji ke dalam tanah dan jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tertutup biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, selanjutnya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memiliki hidup yang kekal. Ya, selanjutnya barang siapa melayani aku terus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab itulah aku datang di dalam saat ini. Selanjutnya, Bapa, muliakanlah namamu, bahkan terdengar suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seseorang telah berbicara dengan dia. Selanjutnya, jawab Yesus, suara itu telah terdengar, bukan karena aku, melainkan oleh kamu. Sekarang berlaku penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ya, amin. Adik-adik, wah tadi gambar yang pertama, ini gambar biji gandum. Ya, siapa yang pernah makan Havermut? Wah, atau Quaker Oats? Siapa yang pernah? Atau mama papanya deh yang makan. Ya, kita mau bicara tentang gandum. Roti gandum, siapa yang pernah makan roti gandum? Wah, enak sekali ya. Dan sekarang Tuhan bicara tentang biji gandum. Adik-adik, firman kali ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang kematiannya sebagai suatu kemuliaan dan suatu rencana yang indah untuk menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik, ketika orang berbondong-bondong akan merayakan Paskah, ceritanya tuh orang berbondong-bondong merayakan Paskah bagi orang Yahudi yang saat itu dirayakan sebagai hari pembebasan orang Israel dari Mesir. Saat itu ada orang Yunani yang datang mencari Tuhan Yesus. Wah, ternyata adik-adik bukan cuma orang Israel aja, orang Yunani. Adik-adik bisa lihat bajunya tuh ya. Di atasnya ada daunnya kali ya dulu ya. Wah, bajunya kain seperti itu menyamping gitu ya. Ini orang yang secara adat istiadat berbeda dari Yahudi. Dan adik-adik setelah itu juga mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Jadi bukan orang Yahudi aja yang dengar tentang Tuhan Yesus. Semuanya mendengar tentang Tuhan Yesus.
Semua pelosok di luar Yahudi, mereka mencari sosok Tuhan Yesus. Wah, mereka datang, mereka bilang, wah, kami sering mendengar Yesus ini banyak melakukan mujizat, banyak melakukan keajaiban. Kami mau ketemu dia, gitu ya. Nah, adik-adik, ketika orang di luar Yahudi, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dibilang orang yang kafir dulu ya, yang tidak mau belajar firman Tuhan, yang tidak mau diterangi kebenaran, terus habis itu sekarang mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau datang kepada Tuhan Yesus, itu artinya pelayanan bangsa Yahudi sudah selesai. Nah, Tuhan Yesus saat itu bicara sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Ya. Oke. Ditangkap, dibunuh. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Sudah saatnya anak manusia dipermuliakan. Loh, padahal mau ditangkap, dibunuh loh. Kok dipermuliakan? Gimana ya? Padahal Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib loh. Kok dipermuliakan? Tuhan bilang, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Adik-adik, tugasnya biji itu adalah menghasilkan buah. Panggilannya Tuhan Yesus sebagai manusia adalah menjadi juru selamat. Biji gandum bicara tentang hidup yang dikorbankan. Jadi Tuhan memilih datang ke dunia sebagai manusia. Setelah itu, dia mati dan dikorbankan untuk keselamatan kita. Adik-adik, biji itu masuk ke dalam tanah, tumbuh dalam akar, tumbuh berakar, tumbuh batangnya makin bertumbuh, berbuah, dan dinikmati banyak orang. Artinya dia berkorban dari satu biji, menghasilkan banyak buah. Biji itu di dalam tanah itu lambang kematian. Jadi satu biji itu dia kedinginan di dalam tanah, dia ada pembusukan di tanah, setelah itu baru tumbuh akar-akarnya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hidupnya seperti biji yang harus mati agar orang-orang percaya dapat hidup berbuah dan menjadi berkat. Kenapa demikian? Nah, kita ulangin lagi ya. Tante Tirsa ulangin lagi. Ini harus diulangkan berkali-kali. Adik-adik, kita lihat gambar yang sebelah kiri ini. Karena dosa, kita manusia hidup dalam kegelapan dosa. Setelah itu, kita jauh dari Tuhan. Gak bisa menggapai Tuhan. Tuhan, tolong, tangannya menggapai. Bisa nggak? Nggak bisa. Harus Tuhan yang duluan kasih tangannya. Manusia bisa menggapai Tuhan? Tidak bisa. Yang bisa, Tuhan dulu kasih tangannya. Mari nak. Gitu ya. Dan hubungannya kita lihat di situ terputus. Goodbye, adios, sayonara, apalagi au revoir. Wah, semuanya terputus. Tapi Tuhan Allah Bapa mengasihi manusia. Dan setelah itu Tuhan Allah Bapa mengirim Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Ada tujuannya. Yesus menjelaskan bahwa pengorbanannya di atas kayu salib itu ia dipermuliakan. Salib bukan tanda kekalahan, melainkan pemuliaan. Kematian Yesus mendatangkan penghakiman kepada dunia yang menolak dia, tetapi keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Adik-adik, tadi Tante Tirsa katakan ya, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah. Manusia berdosa, Allah itu suci, tidak bisa bersatu, terputus dengan Allah. Dan satu-satunya cara adalah dengan kematian Tuhan Yesus. Salib buat dunia adalah lambang kebodohan, tetapi tidak untuk kita orang percaya. Kita hidup di dunia ini adik-adik pasti kalau kita percaya salib, kita akan diolok-olok ya. Pasti adik-adik pernah mendengar ya, ada teman-teman bilang begini, Tuhannya orang Kristen itu lemah sekali ya. Ya, Tante Tirsa pernah baca di internet, Tuhannya orang Kristen tuh lemah sekali ya, masa digantung di atas kayu salib.
seperti jemuran. Waktu itu baca di internet seperti itu loh. Wah, bodoh sekali itu pengikut-pengikutnya yang percaya salib gitu ya. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, menanggung malu, menanggung siksaan, menanggung sakit. Itu harusnya adalah posisi kita. Dia yang mau tanggung itu semua. Dia yang mau berkorban bagi kita. Supaya apa? Supaya kita boleh bersatu dengan Allah Bapa. Tuhan mau kita bersyukur. Salah satunya dengan mencontoh kerelaan Tuhan Yesus untuk berkorban. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti juga dituntut untuk berkorban. Nggak mudah adik-adik, dan nggak enak. Tetapi dengan mengingat Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita, kita dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Berkorban macam-macam adik-adik. Adik-adik di dunia ini sebagai garam dan terang. Ya, sebagai garam dan terang artinya berbeda dengan teman-teman yang lain. Beda sendiri. Ya, sama yang lain. Ya, karena Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Roh Kudus ada bersama dengan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita punya ayat hafalan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yohanes 12 ayat 23b. Nah, adik-adik ini gampang banget loh. Bisa nggak hafal? Bisa ya? Yohanes 12 ayat 23b. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Gampang. Cuma berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang ya? Nah, adik-adik pasti sudah hafal. Kita doa ya, kita tutup ya. Nanti kita kembali kita akan masuk ke break room. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh diingatkan lagi akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, pimpin hidup kami. Di sekolah Kau berkati kami, pertumbuhan kami, kesehatan kami. Melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kami, bangsa-bangsa diberkati. Tuhan, pimpin keluarga kami, masa depan kami, Bapa. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Tuhan memberkati, dikembalikan ke Mbak Nita. Oke. Oh iya, oke. Adik-adik, terima kasih Mbak Tirsa firmannya, luar biasa. Kita belajar banyak hal hari ini. Kita belajar untuk berkorban, kita belajar untuk lebih mengasihi Kristus yang mau berkorban buat kita. Adik-adik, sekarang sebelum kita masuk ke ruang kelas masing-masing, Mbak Nita mau adik-adik tunjukin dong wajah adik-adik yang manis dan ganteng. Kita mau foto sama-sama dulu sebelum kita masuk ke ruang kelas masing-masing. Ayo kameranya dibuka, tunjukin wajahnya yang cantik. Kalau Mbak Nita cabi-cabi ya, nggak apa-apa deh. Adik-adik cantik, ganteng semuanya. Ayo dibuka kameranya. Kasih senyum yang terbaik. Kasih senyum yang ini di rumahnya. Ayo buka-buka, ditunggu. Ini siapa nih yang mau foto? Mbak Ayu boleh bantu? Oke. Ya adik-adik ya. Oke, Vito sudah. Pak, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Tunggu ya. Di-upload terus. Nah. Sekarang slide kedua. Masih ada Amel, Amel ada kendala. Bianca, boleh kameranya. Danu. Halo Bianca. Oke, terima kasih. Cheers, 1, 2, 3. Oke, terima kasih.